Setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, timnas Indonesia disorot terus-menerus oleh Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Mereka masih tidak menyangka timnas Indonesia selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026 nanti. Berikut komentar fans Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan kepada timnas Indonesia. Selamat untuk Indonesia, negara tetangga. Para pemimpin klubnya berani dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan pemain terbaik di sudutnya untuk bermain di Piala Dunia. Di mana kita di Thailand hanya membuat frustasi jika menggunakan pemain yang tidak mencapai potensinya. Berjalan-jalan di lapangan, dukung sampai waktu habis, masih akan dipanggil ke tim nasional. Indonesia bangkit kembali, selamat atas kemenangan Arab Saudi, namun Thailand terikat dengan Laos. Saya berharap Indonesia bisa ke Piala Dunia. Selamat kepada Indonesia yang telah menaikkan level ASEAN. Harus ada dimensi baru seperti ini untuk bisa berpeluang di Piala Dunia. Selamat Indonesia, mainkan untuk hati para penggemar. Arab Saudi standarnya sama, alasan mereka selalu menang adalah karena mereka membeli penalti. Belajarlah membuka hati dan menerima bahwa dia sudah menjadi lebih baik, bukan karena Arab Saudi lemah. Saat kami bermain imbang 1-1, mereka bilang Saudi bermain bagus, hanya memuji Thailand hingga kita lupa bahwa negara lain lebih jauh dari kita. Terima. Itu sangat bergantung pada kualitas pemain di tim. Indonesia menggunakan pelatih yang sama, Shin Tae-yong, namun tampil lebih baik. Sehebat apapun pelatihnya, jika pemainnya tidak punya kualitas, maka ia tidak akan sukses. Indonesia kalau menang, ucapkan selamat, dia benar-benar bermain lebih baik dari Saudi. Kumpulkan 7 poin lagi dari 4 pertandingan tersisa dan sukses. Hebatnya Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Dunia akan tahu tim-tim dari ASEAN memang bukan tim biasa dan akan menunggu tim ASEAN mengalahkan Jepang dan Korea Selatan. Pada laga kandang melawan Cina dan Bahrain, Indonesia pasti berharap bisa mengumpulkan 6 poin penuh. Indonesia, dia bermain sangat bagus. Itulah cara menaikkan level pemain lokal Indonesia dengan memanggil pemain secara genetis agar pemain lokal bisa berkembang dan mencuri ilmu seperti Marcelino. Pemain lokal Indonesia 7. Selamat. Harus saya akui, sepak bola Indonesia semakin bagus. Sebentar lagi akan menjadi nomor 1 di ASEAN. Pemain yang masuk adalah pemain naturalisasi akan datang ke Belanda. Sebentar lagi mereka akan mampu mengalahkan Vietnam dan Thailand. Namun dengan Thailand mungkin akan sedikit sulit karena Thailand bermain bagus. Siapapun yang berangkat ke Piala Dunia Asia Tenggara harus mendukungnya. 10% Jerman plus 90% Arab Saudi kalah 0-2 dari 10% Korea Selatan plus 18% Indonesia plus 72% Belanda. Thailand bermain imbang dengan Laos. Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Sehebat apapun pelatih barunya, ia harus berjabat tangan dengan pelatih lawan. Pelatih tim yang kalah justru datang ke Indonesia untuk bersalaman. Sangat disayangkan jika dikritik oleh Shin Tae-yong karena ia selalu penakut dan menggunakan strategi defensif. Lagu yang dinyanyikan secara serempak adalah Indonesia. Apakah itu sebuah negara? Itu adalah video pertandingan Indonesia Arab Saudi yang paling informatif dan dinarasikan dengan baik, dan saya menikmati menontonnya. Senang rasanya bila menang, tapi apa yang Anda lakukan saat kalah? Apakah Anda melakukan hal yang sama setelah pertandingan ketika Anda kalah? Saya menikmati videonya, menontonnya. Saya merasa Indonesia tumpang tindih dengan negara kita pada tahun 2002. Saya akui bahwa level sepak bola Indonesia sudah jauh meningkat. Namun yang dikatakan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam video tersebut adalah penting untuk melihat kenyataan dengan tenang. Sangat jarang ada negara yang memiliki 70.000 orang menghadiri pertandingan penyisihan Piala Dunia. Jadi menurut saya Shin Tae-yong secara pribadi akan merasakan kembali perasaan tahun 2002. Haha. Oh, dan saya melihat mantan sutradara Yong King-hon di antara staf. Pasti sangat sulit di Suwon. Tapi saya berharap bisa belajar banyak di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong dan kembali lagi. Saya membuka mata lebar-lebar dan melihat Indonesia pulang ke rumah. Tim Indonesia seharusnya kita panggil Holland 2. Jika tidak heran kalau
Belanda 2 masuk World Cup. Mengapa keluarga Anda menjadi warga negara Belanda dan bukan negara lain? Apa hubungan keluarga Anda dengan Belanda? Kurang tepat kalau dikatakan Indonesia tersukses di Asia Tenggara. Ini tim B Belanda. Jika Indonesia bermain seperti itu, Vietnam tidak akan bisa mengalahkan mereka. Indonesia belum cukup umur, masyarakat terlalu lamban dan malas belajar dan meningkatkan kemampuannya, sehingga industri sepak bola kita tidak bisa maju. Di Jepang dan Korea, para pemain mereka sangat cepat dan bekerja keras untuk belajar, sehingga industri sepak bola semakin membaik, sementara para pemain Vietnam cepat berpuas diri, sehingga ketika mereka mencapai usia 23 atau 24 tahun, mereka berhenti. Bicara soal identitas dan pembinaan pemain muda, kalau dilihat dari investasi secara keseluruhan, kenapa masih belum merugi? Gaji pokok pemain di Vietnam masih terlalu rendah karena kualitas profesionalnya masih belum tinggi. Semua orang yang menonton V-League lebih baik menontonnya. Di Vietnam, kita seharusnya membiarkan orang-orang yang dinaturalisasi direkrut. Jangan terlalu banyak bicara tentang Indonesia, karena mereka hanya naturalisasi di jalur yang benar dan pasti akan hadir di Piala Dunia 2026. Semoga di tahun 2025, sepak bola Vietnam bisa bertransformasi dan kembali seperti pelatih Park Hang-seo. Keindahan Indonesia adalah pandai merekrut pemain-pemain berkelas Eropa agar bisa terkenal di kancah sepak bola internasional. Soalnya pemain dalam negeri yang bukan keturunan Eropa selalu lebih banyak kalah daripada menang. Pelatih Kim Chi hanya meminta Indonesia mereformasi pemain asing. Apa yang bisa dimainkan di Vietnam di level ini? Turnamen tertinggi yang bisa diikuti Vietnam adalah Piala Asia, tapi jangan bermimpi tentang Piala Dunia. Saat ini penduduk Belanda berjumlah sekitar 18 juta orang, di mana sekitar 1,8 juta diantaranya adalah keturunan Indonesia Belanda, atau sekitar 10% dari total penduduk. Bahkan banyak menteri dan politisi Belanda saat ini juga mempunyai darah Indonesia. Komunitas Indonesia di Belanda cukup besar dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Pemain asing berusaha bermain agar bisa bermain di turnamen besar di benua atau Eropa, dan pemain Vietnam ingin bermain bagus untuk bermain di divisi 1. Setelah itu, gaji mereka setinggi langit selamanya dengan pertanyaan untuk belajar dan kemudian kembali berkompetisi di turnamen AFF. Sementara tim seperti Thailand dan Indonesia mengincar turnamen kontinental atau lebih jauh lagi World Cup. Bukan pujian atau kritik ke Indonesia. Nah, wajar kalau sepak bola naturalisasi mereka menang. Yang penting VFF melihat kembali sistem sepak bola kita. Apa yang perlu dilakukan? Vietnam perlu belajar dari Indonesia. Itulah satu-satunya cara bagi tim-tim Vietnam. Jika tidak, mereka akan bertahan saja. Seluruh tim nasional Indonesia dari berbagai kelompok umur lolos ke Piala Asia tahun ini yang menunjukkan kemajuan nyata dalam sepak bola Indonesia dan tidak hanya dalam hal pemain Belanda Indonesia. Indonesia hanya perlu meraih 2 kemenangan berturut-turut lagi dan Indonesia akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026.